Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau update perkembangan ikan balasak. Ya, ikan ini aku udah pelihara selama 2 minggu. Jadi di video kali ini aku mau update perkembangannya, perkembangan dari segi karakteristik, dari segi pertumbuhan dan apa ya? Ya, perkembangannya selama ada di akuarium ini. Nah, jadi ikan ini udah 2 minggu aku pelihara. Aku campurin sama ikan kecil-kecil ya kayak pleti, molly kayak gitu. Dan ada tetra di sini, neon tetra, dan ada ikan rainbow juga. Nah, selama ini aku pelihara ikan ini dari segi karakteristik, dari segi sifat keagresifan itu dia nggak agresif. Jadi dia itu kayak santai-santai aja gitu kan. Tidak gini, meskipun dia ukurannya lebih besar daripada yang lain, daripada teman-temannya yang ada di sini, itu dia tidak pernah mengganggu kayak nakal kayak gitu kepada yang lain itu kan, karena memang karakteristiknya itu tidak agresif. Jadi ya santai aja dan eh, baik kayak gitu dan tidak sombong kan. Nah, untuk pakan itu pada awalnya ketika aku melihara beberapa hari itu tidak mau makan pelet itu kan, karena aku kan ngasihnya makan pelet ya, pelet ini pelet ikan kecil-kecil ya, ini kan ikan kecil-kecil ya, ini ukurannya ya pokoknya kecil banget lah kayak gitu. Nah, awalnya itu mungkin merasa asing ya, karena pada awalnya itu memang dikasih makan cacing sutra gitu kan sama pemilik awalnya di akuarium, di toko akuariumnya kayak gitu. Jadi ketika aku kasih pelet itu mungkin merasa asing ya. Nah, ketika melihat yang lain ini pada makan, jadi dia ikutan makan gitu kan. Ketika ada pelet yang kedorong apa namanya, air jatuh dari box filter itu, air jatuh dari box filter dan peletnya itu ngambang ke tengah-tengah itu kan. Jadi dia makan gitu kan, merasa asing. Nah, ketika dia udah melahap itu peletnya, dia muntahin lagi guys kayak gitu. Nah, terus dia makan lagi, muntahin lagi, makan lagi, muntahin lagi, sampai akhirnya peletnya itu mengembang gitu loh, apa ya namanya ya, dan teksturnya tuh tidak padat lagi. Nah, baru dia bisa makan kayak gitu. Eh, dan dia sebenarnya juga suka makan-makan apa ya, kayak ini loh contohnya. Jadi dia itu nyari di dasaran gitu kayak sisa-sisa makanan kayak gitu. Bahkan aku pernah lihat itu kayak kotoran-kotoran yang lain itu ya sengaja dia makan tapi ya dikeluarin lagi kayak gitu sih. Tapi ada juga kemungkinan yang ketelan gitu kan. Ya, dan ikan ini bisa saja, bukan bisa saja, memang bisa tumbuh maksimalnya tuh berapa ya, menurut informasi yang aku dapat itu bisa sampai 35 cm gitu kan. Tapi meskipun gede banget kayak gitu, ketika digabungin dengan ikan-ikan kecil kayak gini itu masih aman-aman aja gitu kan. Daripada gini deh, dia tuh bisa menjadi komtengan ikan predator lain kayak pibas, kayak Oscar ketika ukurannya udah mencapai max gitu loh. Jadi contohnya itu kayak komtengan predator itu kaviat kayak gitu. Tapi dibanding kaviat ya memang lebih bagus kaviat gitu kan. Dari segi anu loh, tapi dari segi bersih-bersih kan, kalau kaviat kan memang ya juga makanin alga, makanin kotoran-kotoran kayak gitu kan. Dan kayak ini kurang direkomendasikan kalau untuk bersih-bersih. Tapi kalau bentuk tubuh, anatomi tubuh itu lebih bagus ini guys, daripada kaviat. Itu menurutku pribadi kalau kayak gitu. Nah, ikan ini nih apa ya, katanya itu gampang terkena white spot. Tapi itu sih balik lagi tergantung pada kualitas air ya kan. Kalau aku ini sebenarnya aku rutin selama seminggu aku ganti airnya ya, ganti separuh gitu kan. Cuman kemarin itu memang aku lakukan eksperimen selama 2 minggu lebih lah, itu air nggak aku ganti, jadi mengakibatkan kualitas airnya itu jadi buruk dan
mengakibatkan apa namanya, beberapa ikan yang di sini tuh mati guys. Ada berapa yang mati ya, pokoknya banyak, lebih dari 5 yang mati, dan kemungkinan besarnya itu karena faktor dari kualitas airnya itu buruk, jelek kayak gitu. Nah jadinya ini aku balik lagi ke pengaturan awal yang seharusnya 1 minggu sekali aku ganti airnya, aku lakukan kembali kayak gitu. Dan ini aku tambahin ekstra di pompanya, itu aku kasih apa namanya itu kan, pompanya itu memiliki fitur bisa mengeluarkan gelembung gitu loh, bisa mengeluarkan aerator gitu kan. Jadi ya tidak perlu beli aerator lagi gitu kan. Jadi ya memanfaatkan fitur yang ada kayak gitu. Oke, balik lagi ke ikan balasak ini, dia itu suka sekali di bawah itu, di bawah gelembung, bukan gelembung ya, di bawah jatuhnya air dari box. Jadi sejauh ini mana satunya? Nah ini, ketika berenang itu nggak pernah, jarang banget lah pokoknya lah, ke area tanaman tuh jarang banget. Ya dari 100% itu 30% lah dia tuh berenang-renang di sini gitu ya. Selebihnya kebanyakan dihabiskan bergerak di sebelah sini guys gitu. Aku nggak tahu kenapa, apakah memang suka arus apa kayak gimana itu. Dan oh iya ya, karena ini kan ikannya itu apa ya, balasak ini ikannya lincah gitu loh, sat-set gitu, kayak gesit banget gitu pergerakannya. Jadi kemungkinan karena pergerakannya gesit gitu kan, kemungkinan dia juga menyukai arus gitu guys. Karena aku nggak mencari informasi mengenai dia ya, kayak ngetik di Google ya apa sih yang apa ya, informasi mengenai ikan balasak ini ikan dari mana, ini dari perairan apa, ini. Ya aku nggak pernah nyari-nyari kayak gitu. Jadi aku ya beli ini, aku bilang ini aku cerita atas berdasarkan pengalaman aku sendiri setelah memelihara ini selama 2 minggu kayak gitu. Dan aku ceritakan kepada kalian, nah kayak gitu guys. Nah, oh iya, dan ini satunya itu, yang ini itu kayaknya masih susah makan gitu, dan yang satunya ini masih bisa makan lah, dan satunya masih susah dan itu masih bisa. Kalau aku kasih pelet itu sama yang satunya itu bisa dimakan secara langsung gitu kan, tanpa harus dimakan lepeh lagi, makan lepeh lagi, tanpa harus kayak gitu. Jadi langsung ditelan aja kayak gitu. Dan yang satunya mana ya, yang lebih kecil pokoknya. Oh ya, bisa kalian lihat di situ, di bagian perutnya tuh kayak kosong, kayak nggak ada apa-apanya, nggak ada isi makanan kayak gitu guys. Jadi takutnya kedepannya itu pertumbuhannya bakalan lambat. Itu yang aku takutin. Karena ketika aku kasih makan, itu pasti kalah sama mereka-mereka, apalagi kayak Molly, Plety itu rakus banget sama pelet. Jadi pelet sebanyak apapun itu dihabisin sama mereka sampai perutnya kembung kayak gitu. Wah asli banget, bikin rugi mereka ini, menghabiskan pakan yakin. Dan yang ini, nah itu suka banget. Nah itu, jadi mulut dia tuh kayak gini loh mulutnya. Jadi dia bukan membuka mulut kayak mulutnya ini, contohnya mulut dari Ramirez ini bukan kayak gitu. Dia memiliki mulut ini yang di bawah kayak ada apa ya, jika kalian bisa memperhatikan mulutnya ikan cai, alligator, nah persis seperti itu ketika dia mau melahap di dasaran kayak gitu loh, melahap sesuatu, entah itu makanan di dasaran, itu pasti mulutnya mengeluarkan kayak ya kayak itulah kayak cai gitu mulutnya. Aku nggak tahu apa bentuknya kayak gimana, yang penting kayak gitu. Nah kalau dilihat dari sini, di bagian mulut tuh sebenarnya mulutnya nggak gede, nggak besar banget itu kan. Ya itu yang mungkin menyebabkan akhirnya makan pelet itu kayak kesusahan mungkin ya, kemungkinan kayak gitu. Dan apalagi ya yang bisa aku bilang ya mengenai ikan balasak ini ya.
Oh iya, harga itu. Oke, kita ngomongin harga ya. Ini aku beli sekitar, ini panjangnya udah berapa ya sekarang ya? Ya perkiraan panjangnya ini udah 7 cm, 7, iya 78 lah, 78 cm. Nah, itu 2 minggu yang lalu itu aku beli di harga 7.000 satu per ekor. Di daerahku masih relatif murah gitu. Ya rencananya aku mau beli banyak gitu kan, tapi karena ikan ini bisa besar gitu, jadi aku takutnya malah apa ya, awalnya aku takutnya itu ikan ini agresif gitu kan, karena namanya aja ikan balasar gitu kan, kayak hiu kayak gitu. Jadi takutnya itu bakal menyerang yang lain gitu. Akhirnya aku cuma beli 2 kayak gitu. Nah ternyata ya ikannya ikan damai banget gitu kan, cinta damai gitu. Lebih damai daripada redfin, daripada cai, bahkan daripada ini ikan kecil tapi agresif banget. Ini sebel banget aku sama ini. Nah kayak gitu guys, ini kecil banget ini ikan. Nah jadi dia itu sering banget dikaca kayak gitu yang satunya. Nah yang satunya ini yang agak gede itu suka berpatroli lah ke sana ke sini, tapi kebanyakan dihabiskan waktunya itu berada di sini kayak gitu guys. Dan ya aku rasa videonya cukup sampai di sini dulu. Kalau ada perubahan atau enggak perkembangan yang memang harus aku upload, bakal aku upload. Dan ya oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.